Bertemu lagi di channel aku Nadia Sevenamita. Jadi kali ini aku akan story time with Nadia Seven. Sekarang aku ingin cerita. Nah, di sini aku pengen cerita pengalaman aku sendiri. Ini cerita horor ya. Karena ini kan story time with Nadia Seven. Di sini aku cerita pengalaman aku sendiri. Itu benar-benar dark, horror banget dark. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya. Jadi tuh ini kejadiannya baru banget aku alamin kemarin. Jadi kemarin aku ke rumah saudara aku yang ada di kota B, di kota B ya, di Bali. Nah, di situ aku berkunjung kan ke rumah saudara aku. Nah, aku tuh berencana untuk nginep di sana ya, sama mama, papa aku, adik aku. Cuma nenek kakek aku nggak ikut ya, karena nggak bisa. Nah, di sore harinya sekitar jam 6 sore, karena di jam 6 sore itu kan. Nah, di depan rumah saudaraku itu ada rumah kosong. Yap, rumah kosong. Nah, di situ aku mencoba ini saudara aku bilang gini nih. Nat, kita ke sana yuk main gitu. Aku bilang, itu kan kata kamu rumah kosong. Enggak aku nggak mau. Tapi itu pakai bahasa Bali ya. Tapi aku translatein jadi bahasa Indonesia. Nah, di situ dia ngajak main ke rumah kosong itu kan. Nah, di situ aku agak sedikit takut ya, karena ya sendiri. Kalau kalian berani nggak masuk ke rumah kosong sama saudara kalian? Pasti nggak berani, takut karena ada setannya. Oh iya guys, itu rumah kosongnya juga udah familiar di desa sana. Familiar karena banyak kejadian mistisnya lah, pokoknya kejadian mistis yang sangat seram, kata penduduk desa di sana ya. Terus dia bilang, iya sih aku tahu itu rumah hantu, tapi aku kepo banget sama rumah hantu itu, soalnya agak dibolehin ke sana sama nenek aku. Aku tahu kejadian mistisnya. Baru aja kemarin paman aku hampir kerasukan gitu, hampir di nyawanya itu menghilang gitu, tapi aku penasaran banget. Nah, di situ saudara aku saking penasarannya dia ngajak aku. Nah, disitulah aku bilang ke dia, enggak deh, kamu aja ke sana sono, aku nggak berani, kata dia seperti itu kan. Nah, lalu tunggu guys, disconnect. Oke, lanjut. Nah, saking penasarannya, di situ juga aku penasaran, tapi aku takut, tapi aku mencoba untuk memberanikan diri untuk masuk ke sana. Nah, disitulah hawanya itu merinding terasa. Terus aku tuh merasa kalau ada orang yang ngelihat kita berdua. Di situ saudara aku teriak-teriak nggak jelas, sampai di situ ada tanaman yang layu. Sampai itu tuh jatuh sendiri. Dan si sosok ini tuh kayak gini, apa tuh namanya? Kayak dia tuh merasa kalau saudara aku itu menantang dia. Nah, aku tahu jelas bentuk sosoknya itu karena aku bisa ngelihat ya guys. Sosoknya itu tinggi, cewek, berambut panjang, rambutnya warna kuning, bergaun kuning juga, pakai kebaya gitu, pakai pakaian adat, mau ke pura ke tempat beribadah tapi versi Hindu gitu kan, tahu kan. Nah, terus di situ saudara aku tuh nggak ngelihat sama sekali kalau ada sosok, cuma aku aja yang bisa ngelihat. Nah, di situ saudara aku itu dijambak sama sosok itu dengan keras, pokoknya dijambak gitu
sampai jatuh. Aduh guys, aku jatuh, maaf, aku heboh terlalu nih. Ini efek kemarin begadang aku ya. Lanjut. Dijambak keras lalu aku mencoba untuk melepas itu genggaman sosok itu. Terus dia itu, maaf ada suara guys. Nah terus dia itu kayak keras banget, pokoknya nyambak itu aku gak bisa sampai kelepas. Nah habis itu dia itu sudah aku kesakitan, tolong gitu pokoknya. Dia minta tolong sampai segitunya. Terus dia itu tuh sosok ini tuh ngejambak dia sampai ketawa gak jelas kan. Tahu kan baju adat Hindu, pakaian adat Hindu yang mau sembahyang ke pura tuh dia pakai sosok itu, pakai kamen, kebaya sama selendang. Kebaya putih, selendang merah, dan kamennya itu berwarna hitam. Abis itu rambutnya beracak-acakan, digerai, diacak-acak, matanya merah. Dia tuh pakai lipstick juga warna merah. Terus bajunya itu berlumuran darah. Nah di situ aku bilang ke sosok ini, lepasin saudara aku gitulah. Teriak-teriak juga aku di sana. Abis itu sosok ini tuh berpindah gitu ke aku. Dia jambak aku tiba-tiba sambil ketawa. Habis itu saudara aku mencoba untuk melepasnya juga kan. Saudara aku teriak-teriak juga ini, lepasin. Di situ aku kesakitan, nangis. Saudara aku juga nangis. Namanya itu juga apa ya? Tuh guys, aku agak sedikit lupa-lupaan karena aku typo juga sama orangnya, lupa-lupaan. Terus dia itu tuh sambil ketawa-ketawa gitu, dia gak jelas, sama dia tuh bilang jangan coba-coba untuk kesini karena orang-orang udah takut ke rumah ini. Kalian malah mengganggu kediaman aku gitu, pakai bahasa Bali ya. Dan dia juga ngomong kasar. Tapi kayaknya aku gak usah sebut karena ngomong kasarnya apa, takutnya kalian tersinggung. Buat yang ngerti juga takutnya tersinggung, biar lebih sopan aku bilang berkata kasar aja. Nah terus si sosok ini tuh kayak dia tuh kayak tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya itu, kayak darah, paku payung sama paku. Nah aku ini nangis banget, aku nangis kejer di situ. Aku juga panik dan kita tuh nyesel ke sana ya. Dan akhirnya tuh aku sama saudaraku dilepas sama dia, dan kita juga ditolongin sama beberapa warga sekitar yang ada di sana. Dan untunglah sekarang kita selamat, dan sosok itu katanya itu sosok demen banget sama saudara aku. Tapi di malam harinya ada juga kejadian. Sosok itu masuk ke rumah saudara aku dan dia tuh ngejambak lagi tuh. Ngejambak lagi rambut saudara aku, tapi aku ketindihan di sana ya. Aku ketindihan. Terus sosok ini tuh kayak kayak berada di depan mataku, tapi aku nggak bisa teriak banget, namanya juga ketindihan ya, nggak bisa teriak. Aku juga berasa kayak dicekik sama dia, tapi untunglah aku ketindihannya cuma 6 detik doang. Untunglah ya kan. Mama tuh guys, aku benci banget main di tower ini. Udah lanjut. Terus saudaraku tuh nangis kejar, sama aku juga nangis kejar karena nggak bisa. Akhirnya dibawalah ke semacam orang pintar ya kan, orang pintar. Untung aja orang pinternya tetangga saudaraku, dan akhirnya bisa. Dan sosok itu diusirlah dari sini, dan dia pun katanya hangus terbakar.
dan tidak lagi tinggal di rumah kosong itu dan diusir ke alamnya. Dan menurut cerita dari setempat, sosok itu sangat benci dengan anak-anak karena dulunya dia itu cewek, remaja, gadis Bali yang tinggal di sini juga. Tapi dia itu kayak dibunuh sama anak-anak, anak kecil. Dia itu dibunuh sama anak kecil sampai tega-teganya, katanya anak kecilnya bilang gini, itu cuma iseng doang gitu. Anak kecilnya itu ngebunuh dia pakai petasan yang dimasukin pas dia tidur siang gitu, dicari ke kamarnya. Habis itu petasan-petasannya itu langsung terbakar dan dia pun kebakar hidup-hidup pas dia itu mau nangkil ke pura. Pastinya kalian tahu betul pura kan? Tempat persembahyangan umat Hindu di Bali. Nah, dia tuh katanya tidur sebentar. Habis itu udah deh, dia dibunuh sama anak-anak kecil itu. Sampai dia trauma dan menjadi hantu gentayangan. Tapi sebelum itu, sebelum dia dikembalikan, dia tuh berwujud. Dia tuh kembali dulu ke wujud aslinya dan dia tuh langsung terima kasih udah membebaskan aku kayak gitu. Tapi pakai bahasa Bali. Oke, mungkin segitu saja story time with Nadia Seven. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye. See you next time.